Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 semuanya? Jumpa lagi bersama Ibu Intan Nurhilaliah. Kali ini kita akan belajar mengenai memahami makna hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada di KD 3.8. Ini merupakan pertemuan yang ke-6. Jadi Ibu harap semuanya masih tetap semangat ya. Nah, sebelum belajar, ada yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Untuk yang kedua, silahkan kalian siapkan buku paket PAI dan juga buku tulis kalian agar kalian tetap semangat dan tetap fokus mendengarkan penjelasan dari Ibu. Baiklah anak-anak, sebelum kita menginjak kepada materi lebih dalam, kita bahas dulu apa pengertian dari sikap sederhana. Ibu ambil dua definisi yang diambil dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa hidup sederhana adalah hidup bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Sedangkan definisi menurut Islam, hidup sederhana adalah membawakan segala sesuatu dengan kerendahan hati tanpa adanya perilaku sombong dalam kehidupan. Harus diingat bahwa hidup sederhana itu adalah tidak berlebih-lebihan. Sedangkan menurut Islam juga lebih kepada menghindari sikap sombong. Jadi harus segala sesuatunya harus tetap kerendahan hati. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita harus mengetahui bahwasanya Islam itu menyuruh kita untuk hidup sederhana. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 67. Kalian bisa lihat di layar. Mari kita baca bersama-sama. Waladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bainal dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah di antara yang demikian. Nah, menurut Al-Quran surat Al-Furqan ayat ke-67 di sini menegaskan bahwasanya kita itu harus hidup sederhana. Sederhana di sini artinya kita harus berada di tengah-tengah, bukan artinya kita kekurangan, tidak juga kita kelebihan. Kalau kita kekurangan artinya tidak termasuk hidup sederhana. Kita juga tidak kikir, artinya kita menahan-nahan diri untuk tidak mengeluarkan sesuatu karena takut berlebihan. Padahal diri sendiri juga kekurangan. Nah, itu bukan termasuk hidup sederhana. Menurut surat Al-Furqan ayat 67 bahwa kita hidup sederhana itu berada di tengah-tengah, tidak kikir dan tidak juga berlebih-lebihan. Itulah makna hidup sederhana. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, mari kita lihat. Ibu mengambil beberapa contoh sikap sederhana. Yang pertama ada sikap sederhana dalam berbicara. Bukan hanya dalam mengeluarkan sesuatu, kita juga dalam berbicara, ada kita untuk berbicara ataupun berinteraksi dengan yang lain harus sederhana. Dengan cara apa? Artinya hidup sederhana dalam berbicara itu kita berbicara seperlunya saja, jangan membicarakan hal-hal yang tidak baik. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu mulut dan dua telinga. Artinya Allah menyuruh kita untuk tidak berlebihan dalam berbicara. Jangan sampai kita membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itulah contoh hidup dalam berbicara. Contoh hidup sederhana dalam berbicara. Contoh yang kedua adalah hidup sederhana dalam berpakaian. Harus diingat ya, prinsip sederhana itu berada di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Bagaimana dalam berpakaian? Artinya, dalam berpakaian itu harus cukup dengan menggunakan pakaian yang kita butuhkan dan layak untuk digunakan. Tidak harus menggunakan yang mahal-mahal. Ingat ya, harus berada di tengah-tengah tetap. Artinya, ada batasan-batasan yang harus kita lakukan. Karena Islam sangat mengatur sedemikian rupa, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu Islam telah mengatur. Artinya, Allah Subhanahu wa taala amat sayang kepada makhluknya, hingga dalam berpakaian pun Allah sudah atur. Baik anak-anak,
sebagaimana kalian lihat bahwa ibu punya batas aturan berpakaian laki-laki dan batas aurat perempuan. Nah, pada intinya cara berpakaian antara laki-laki dan perempuan yang pertama tidak ketat sehingga tidak membentuk bentuk lekukan tubuh, sama untuk laki-laki juga ya. Kemudian tidak menunjukkan kalau laki-laki tidak menyerupai pakaian perempuan, sedangkan untuk perempuan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Nah, untuk perempuan, seluruh anggota tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Makanya Islam mengatur bahwa aurat perempuan harus ditutup kecuali muka dan telapak tangan. Sehingga meskipun kita misalkan mengenakan kerudung, diharapkan kerudungnya menjulur sampai menutupi dada ya, karena jangan sampai kita memperlihatkan lekukan tubuh kita. Itu amat sangat dilarang oleh Allah. Ingat ya nak ya, kalian kalau sudah balik wajib menutup aurat itu. Nah, karena aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, maka kita sering abai nih, kaos kaki ataupun kaki juga harus ditutupin, itu dengan kaos kaki, karena itu juga merupakan aurat. Jangan sampai aurat kaki kita terlihat, itu tidak boleh. Dari contoh dua hidup sederhana dalam berbicara dan dalam berpakaian, kita lanjut ya. Sekarang contoh hidup sederhana dalam makan dan minum. Artinya, kita makan dan minum secukupnya, tidak boleh berlebihan karena orang boros adalah saudaranya setan. Jadi begini ya nak, ingat prinsip sederhana itu adalah di tengah-tengah. Misalkan gini, kamu punya makanan yang berlebih nih, karena kata ibu harus sederhana, jadi makanannya tuh ditimbun, diawet-awet sampai kamu gak dimakan. Nah itu artinya kamu itu kikir terhadap diri sendiri, itu tidak boleh ya. Kalau bisa makan secukupnya, tidak berlebihan. Kalau sekiranya sudah kenyang maka stop, seperti itu. Kalau misalkan kamu punya makanan tapi tidak makan karena kata ibu harus sederhana, ditahan, nah itu tidak boleh. Harus hidup sederhana. Bisa dipahami ya. Dan aturan dalam Islam saat makan dan minum itu harus sambil duduk, kemudian makanlah makanan yang bergizi, yang mengandung karbohidrat, protein, kemudian sayur, buah, dan susu itu harus lengkap ya, harus kita penuhi. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah jelaskan pengertian dari hidup sederhana, kemudian perintah Allah dalam surat Al-Furqan ayat 67, kemudian contoh hidup sederhana dalam berbicara, berpakaian, dan dalam makan dan minum. Di sini Ibu memiliki contoh yang lain, contoh hidup sederhana yang lain. Yang pertama, yang ini, harus menghemat air, mematikan keran saat tidak dipakai. Nah, itu juga ya termasuk hidup sederhana. Yang kedua, kemudian kita menyisihkan uang jajan alias menabung. Artinya, kalau kamu punya uang lebih, maka sebaiknya disimpan. Tidak berarti misalkan kamu misal dikasih bekal 10.000, kemudian karena kamu ingin menghemat, ingin hidup sederhana, semuanya ditabung, tapi kamu merasa kelaparan. Nah itu salah, itu bukan hidup sederhana namanya. Yang namanya hidup sederhana itu adalah kamu menyisihkan sebagian uang jajan kamu setelah kamu memenuhi apa yang menjadi hak kamu. Itu. Selanjutnya ini ada contoh ini gambar nomor 3. Saat siang hari, lampu masih menyala. Itu ada tanda silang, artinya ini sangat boros, tidak boleh. Kalau misalkan siang, harusnya lampu di rumah dimatikan. Selanjutnya ini, gambar. Nah, ada gambar, sedang apa itu? Ya, betul. Sedang bermain game. Udah lagi main game, televisi dinyalakan, radio dinyalakan, dan dianya sendiri lagi fokus ke main gamenya, lampu pada menyala. Ini merupakan contoh hidup yang boros, tidak sederhana, ini berlebihan menurut Ibu ya. Selanjutnya, nah ini ada gambar apa ini nak?
ada tanda silangnya, artinya ini menunjukkan hidup yang boros. Sedang apa? Ya betul, sedang bermain air. Air biasanya digunakan untuk menyiram tanaman ataupun membersihkan kendaraan, mobil, motor itu kan. Tapi ini malah dipakai untuk bermain-main bersama teman. Kira-kira ini hidup sederhana atau tidak? Ya, ini boros ya, menghambur-hamburkan air. Itu tidak baik. Jadi kalian kalau misalkan masih bermain air, Ibu harap setelah mendengarkan materi ini harus dikurangi ya, harus betul-betul bisa menanamkan konsep hidup sederhana. Nah, gambar yang terakhir ini, nah ini adalah gambar sedang apa? Ini gambar sedang makan. Di sana dia minum air secukupnya, makan juga secukupnya, tidak berlebih-lebihan, tidak banyak makanan yang dia makan. Artinya setelah hak hidup kalian terpenuhi, maka kalian sudah melaksanakan konsep hidup sederhana. Nah, baik anak-anak, setelah tadi Ibu menjelaskan definisi macam-macam hidup sederhana dan yang lainnya, ada tugas agar kalian lebih paham, ya. Yang pertama, tulislah apa yang kalian pahami setelah mendengar penjelasan dari Ibu. Tulis di buku, tulis. Yang kedua, buatlah 5 contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kalian tadi sudah paham ya, sudah mengerti, sudah mengetahui makna hidup sederhana dan contoh-contohnya. Nah, sekarang kalian silahkan kerjakan tugas dari Ibu. Dan nanti bisa dikirim ke guru PAI-nya masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku semua, materi mengenai makna hidup sederhana telah selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan betul dan bukan hanya dipahami tapi juga dilaksanakan ya. Dan selanjutnya mudah-mudahan meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini jangan sampai lupa 3M. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah menjaga jarak, dan yang ketiga mencuci tangan pakai sabun. Nah, seperti itu ya. Baik anak-anak, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari kita bacakan bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.